Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvira Ardina. Dan nama saya Siti Mulyani. Kami mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen, ingin mempresentasikan makalah dari mata kuliah Manajemen Strategik yang berjudul Manajemen Strategi pada Perusahaan Sinar Furniture guna memenuhi tugas besar dari dosen pengampu Ibu Dr. Yanti Herawati Purnama, SPD MSI. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan manajemen strategi pada perusahaan Sinar Furniture yang meliputi visi dan misinya, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendeknya, penilaian makro, penilaian mikro, penilaian research based view, penilaian internal value chain, strategi apa yang digunakan, dan analisis SWOT-nya. Sinar Furniture merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi mebel atau furniture yang menjual produk perlengkapan dan interior seperti kitchen set, lemari pakaian, tempat tidur, rak TV minimalis, perlengkapan kantor, meja, kursi, sofa, dan sebagainya yang beralamat di Jalan Ridwan Rais, nomor 5A7, Jakarta Pusat. Sinar Furniture berdiri sejak tahun 2017. Eksistensi Sinar Furniture lebih mengutamakan proses produksi dan kepuasan konsumen terhadap produk dan telah melayani berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas isi materi dari presentasi ini. Yang pertama, ada visi dan misi dari perusahaan Sinar Furniture. Visi dari perusahaan Sinar Furniture menjadi perusahaan yang terdepan dan terus berkembang di berbagai aspek, terutama di bidang furnitur, dan memberikan kepuasan serta nilai tambah kepada customer, sehingga menjadi industri furnitur yang berdaya saing kuat untuk pangsa pasar internasional. Selanjutnya, misi dari perusahaan Sinar Furniture yaitu menyediakan secara khusus produk furnitur yang berkualitas, memenuhi kebutuhan customer dengan membuat desain-desain unik dan bahan bermutu baik, menarik minat customer dengan membuat warna pasta yang khas pada setiap produk yang diciptakan, menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan para customer, mengoptimalkan nilai perusahaan melalui bisnis inti dan pengembangan bisnis baru yang dapat meningkatkan pendapatan, dan merencanakan program pemasaran yang baik sampai pangsa pasar internasional. Tujuan jangka panjang perusahaan Sinar Furniture yaitu mengembangkan segala aspek furnitur maupun aspek perusahaan dengan seiringnya perubahan era dari waktu ke waktu. Berfokus untuk membangun dan meningkatkan hubungan kepada customer dengan memenuhi permintaan desain atau warna yang diinginkan customer demi tercapainya nilai lebih atas kepuasan customer. Memiliki cabang perusahaan di berbagai kota yang berbeda, dan menjadi perusahaan yang terbaik dengan produk berkualitas di bidang industri furnitur. Sedangkan tujuan jangka pendek dari perusahaan Sinar Furniture yaitu selalu meningkatnya penjualan produk tiap per tahun, mengembangkan desain-desain baru seiring berjalannya perubahan era yang membuat customer lebih tertarik lagi oleh produk yang dikembangkan, meraih penghargaan agar perusahaan mendapatkan pengakuan tertentu, terwujudnya misi yang dibuat oleh perusahaan, dan selalu memiliki kesiapan untuk mengambil tanggung jawab pekerjaan yang lebih tinggi di masa yang mendatang. Penilaian makro pada perusahaan Sinar Furniture meliputi 4 kondisi, yaitu kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi demografis, dan kondisi teknologi. Untuk kondisi ekonomi, perusahaan Sinar Furniture mengalami peningkatan dalam penjualannya. Banyak customer dari luar kota yang tertarik dengan produk furnitur kami, sehingga perusahaan memenuhi permintaan dengan mengirim produk ke luar kota. Permintaan pengiriman ke luar kota ini berdampak baik dan luas ke seluruh perekonomian Indonesia. Untuk kondisi sosial, perusahaan Sinar Furniture membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu dan belum memiliki pekerjaan tetap, untuk memproduksi furnitur serta berperan aktif dalam pembangunan industri. Karena adanya industri furnitur ini, masyarakat yang memiliki kreativitas tinggi dan belum memiliki pekerjaan tetap dapat mengembangkan kemampuannya di perusahaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Pada kondisi demografisnya, Sina Furnitur memiliki sasaran pada rumah keluarga yang membutuhkan perlengkapan rumah tangga, dan sasaran pada kantor-kantor yang membutuhkan kebutuhan perlengkapan di dalam kantornya. Sina Furnitur sendiri berada di kota yang padat penduduk, maka memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan banyak customer sehingga jumlah penjualannya makin meningkat. Sedangkan untuk kondisi teknologi sendiri, perusahaan Sina Furnitur dalam pembuatan produknya masih menggunakan teknologi mesin yang didatangkan dari luar negeri, karena perusahaan masih belum bisa memproduksi produknya dengan teknologi mesin buatan sendiri. Karena negara lain berupaya untuk menghasilkan teknologi mesin terbaru untuk meningkatkan daya saing industri furnitur di dalam negeri, maka Sina Furnitur memilih memproduksi produknya dengan menggunakan teknologi mesin terbaru tersebut, walaupun harus didatangkan dulu dari luar negeri. Jika tadi saya menjelaskan penilaian makro, maka berikutnya saya akan menjelaskan penilaian mikronya. Penilaian mikro pada perusahaan Sina Furnitur juga meliputi 4 kondisi, yaitu kondisi perusahaan, kondisi pemasok, kondisi customer, dan kondisi pesaing. Pada kondisi perusahaan, Sina Furnitur melakukan perencanaan dan pengendalian untuk mencapai sasaran target yang dituju. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah melakukan evaluasi terhadap aktivitas usaha, agar dapat dilihat sejauh mana usaha yang dijalankan telah mencapai tujuan dan dapat mengukur seberapa besar pendapatan yang diperoleh dalam satu periode. Untuk kondisi pemasoknya, Sina Furnitur mendapatkan bahan baku dari pemasok di kota Gresik dan Surabaya serta bahan penunjang dari agen material di kota Tangerang Selatan. Persediaan bahan mentah yang diperoleh dari pemasok disesuaikan dengan permintaan dan jumlah pesanan. Karena posisi pabrik perusahaan tidak jauh dari daerah pemasok, maka untuk mendapatkan bahan bakunya lebih mudah dan pengirimannya pun menjadi lebih cepat. Dilihat dari kondisi customer, Sina Furnitur memiliki banyak customer yang membutuhkan perlengkapan rumah tangga, sehingga menjadikan usaha kami terus ramai dan selalu dicari. Banyaknya pembangunan perkantoran baru di sekitar perusahaan juga dapat meningkatkan permintaan dan kebutuhan atas produk-produk furnitur. Sina Furnitur sendiri sebisa mungkin mempertahankan kualitas produk agar dapat bertahan di pasar yang semakin kompetitif. Sedangkan untuk kondisi pesaing, Sina Furnitur membuat produk yang berbeda, dengan pembuatan desain atau ukiran unik serta warna pastel yang khas yang jarang dipakai oleh pesaing lain. Untuk model produk yang diciptakan, dibuat menjadi unik dengan gaya tradisional simple, tetapi tetap memakai warna yang sedang tren di era modern. Dalam persaingan harga, Sina Furnitur melakukan promo diskon pada setiap tanggal khusus, agar customer lebih berminat lagi untuk membeli produk dengan harga yang lebih murah daripada harga jual di perusahaan lain. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang penilaian Research Based View. Dalam meningkatkan daya saing dan value bagi customer sebagai bentuk keunggulan kompetitif perusahaannya, Sina Furnitur melakukan penilaian Research Based View melalui sumber daya internal, produksi bahan baku, dan cara menciptakan citra yang baik di perusahaan. Penilaian RBV Sina Furnitur pada sumber daya internal meliputi sumber daya fisik dan sumber daya manusia sebagai bentuk keunggulan kompetitif perusahaannya. Dalam sumber daya fisiknya, perusahaan mengelola dan memelihara fasilitas dalam perusahaan seperti apakah tidak terjadi kerusakan pada alat-alat maupun teknologi, dan apakah tidak terjadi kerugian dalam pengelolaan keuangannya. Sedangkan dalam sumber daya manusia, perusahaan memberikan tanggung jawab pekerjaan kepada karyawan, memberikan pelatihan khusus terhadap karyawan baru, serta membuat peraturan dan tata tertib perusahaan agar usaha meningkatkan efektivitas organisasi di perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk penilaian RBV Sina Furnitur pada produk bahan baku, yaitu perusahaan mendapatkan bahan baku produk yang kuat dan bermutu baik dan jarang didapatkan oleh pesaing lain. Perusahaan mendapatkan bahan baku dari pemasok yang berada di kota Gresik dan Surabaya berupa kayu, rotan, dan papan mentah yang digunakan untuk membuat produk furnitur yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, sekitar 4-5 tahun. Untuk penilaian RBV Sina Furnitur pada cara pembangun citra yang baik di perusahaan,
dengan meningkatkan kualitas kinerja karyawan, memenuhi permintaan dan kebutuhan customer, selalu sabar ataupun bersikap ramah dalam menghadapi customer, mendapatkan nilai lebih serta kepuasan dari customer, dan mampu menyaingi produk pesaing lain dengan mendapatkan penjualan yang lebih tinggi tiap tahunnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudara Siti Mulyani. Kepada Saudara Siti Mulyani, silakan melanjutkan presentasi. Baik rekan Selvira Ardina, saya akan lanjutkan presentasi ini tentang penilaian interval valuation pada perusahaan Sinar Furniture meliputi pelayanan terhadap customer. Di perusahaan Sinar Furniture dengan melakukan komunikasi yang jelas, selalu sabar dan bersikap ramah pada setiap customer, serta membantu customer dalam mencari produk yang baik agar customer senang dan memutuskan untuk membeli kembali produk dari perusahaan Sinar Furniture. Yang kedua, mengembangkan keunggulan kompetitif. Mengembangkan keunggulan kompetitif merupakan nilai penting bagi perusahaan Sinar Furniture karena dengan keunggulan kompetitif ini perusahaan bisa mengurangi biaya dan menambah nilai keunggulan bagi perusahaan. Yang ketiga, kepuasan customer terhadap produk. Kepuasan customer terhadap produk adalah nilai penting bagi perusahaan karena jika customer puas dengan kualitas produk yang diberikan, maka customer akan tetap menjadi pelanggan setia dan kepuasan customer akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Customer akan memberi tanggapan yang baik bahwa perusahaan memiliki produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Slide selanjutnya adalah grand strategi pada perusahaan Sinar Furniture memiliki 4 tipe, yaitu integration strategi. Dalam integration strategi, Sinar Furniture memilih format integration karena perusahaan dapat terlibat langsung pada customer, sehingga dapat menyaingi perusahaan yang sama di bidangnya. Perusahaan furnitur dapat dijadikan contoh karena banyak peminat kebutuhan furnitur dari kalangan anak muda sampai orang tua. Hal tersebut membuat perusahaan Sinar Furniture harus mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sama di bidangnya. Yang kedua, insentif strategi. Strategi Sinar Furniture memilih market development karena perusahaan mengenalkan produk kepada customer yang berada dalam wilayah tak terjangkau dari perusahaan sehingga perusahaan dapat membuka cabang lain di daerah tersebut. Strategi ini juga digunakan untuk memasarkan produk lama yang sudah dimodifikasi agar lebih menarik. Yang ketiga, diversification strategis. Diversification strategi, Sinar Furniture memilih conglomerate diversification, di mana perusahaan melakukan akuisisi pada perusahaan makanan, sehingga di dalam Sinar Furniture bukan hanya terdapat furnitur saja, melainkan ada sebuah kafe dan restoran yang membuat customer bisa berbelanja furnitur sekaligus menikmati makanan atau minuman. Yang keempat, defensive strategis. Dalam defensive strategis ini, Sinar Furniture memilih joint venture karena untuk membentuk kerjasama dalam memanfaatkan peluang bisnis yang ada secara bersama-sama. Dalam strategi ini, resiko yang terjadi akan dipertanggungjawabkan bersama dan mampu menciptakan komunikasi jaringan kerja secara global. Slide selanjutnya adalah strategi tingkat unit yang dipilih oleh perusahaan Sinar Furniture. Sinar Furniture memilih strategi diferensiasi karena perusahaan menciptakan suatu produk yang unik dan berbeda dari para pesaing. Keunikan inilah yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Dengan memiliki keunikan ini, perusahaan dapat menerapkan harga yang berbeda dari para pesaing. Selanjutnya adalah keunggulan yang menjadi pembeda dalam perusahaan Sinar Furniture diantaranya. Pertama, Sinar Furniture memiliki kreativitas di setiap produknya, seperti menciptakan desain dan ukiran yang unik pada produknya, serta menciptakan model furnitur bergaya tradisional tetapi tidak terlihat kuno karena menggunakan warna yang sedang tren di era sekarang, yaitu warna pastel, yang khas dan jarang dimiliki oleh perusahaan lain. Kedua, Sinar Furniture mampu bekerja sama baik dengan saluran distribusi untuk mendapatkan bahan baku yang terbaik. Ketiga, Sinar Furniture memiliki integritas yang kuat, sehingga membuat seluruh karyawan yang bekerja memiliki inovasi dan kreativitas yang tiada hentinya. Selanjutnya adalah analisa SWOT pada perusahaan Sinar Furniture, meliputi kekuatan. 1. Memiliki desain furnitur yang unik dan berkualitas serta pemilihan warna pastel yang khas yang akan menarik minat para customer. 2. Perusahaan memiliki saluran distribusi dari berbagai kota. 3. Memiliki jaringan komunikasi secara global. Kelemahan. 1. Kinerja pegawai masih harus dikembangkan lagi. 2. Jumlah tenaga kerja yang masih belum memadai. 3. Perusahaan masih belum bisa melihat peningkatan dari pesaing karena sampai sekarang perusahaan lebih berfokus pada peningkatan penjualan produk. Peluang. 1. Perusahaan baru cenderung susah untuk masuk ke dalam industri furnitur ini dikarenakan membutuhkan proses biaya produksi yang cukup besar. Maka Sinar Furniture memiliki peluang besar untuk terus menjalankan usahanya dan hanya berfokus pada pesaing lama. 2.
peningkatan customer terhadap pembeli furnitur terus meningkat. Ancaman 1. Bahan baku produksi yang bermutu baik langka didapatkan. 2. Jika sewaktu-waktu adanya berbagai merek baru yang membuat customer lebih mempercayai merek daripada kualitas produk. Selanjutnya, berdasarkan analisa SWOT dapat dibuat strategi alternatif, yaitu pertama, perusahaan Sina Furniture memanfaatkan peluang bisnis yang ada seperti mempromosikan produk secara langsung kepada customer atau menggunakan media iklan elektronik. Kedua, meyakini customer terhadap kualitas produk bahwa perusahaan Sina Furniture memiliki kualitas produk yang berkualitas dan berbeda dari para pesaing. 3. Perusahaan Sina Furniture mengambil peluang untuk memperluas jangkauan penjualan sehingga customer dari luar kota dapat melihat foto produk yang berkualitas dari perusahaan. 4. Perusahaan Sina Furniture akan menawarkan produk dengan harga yang terjangkau dengan kualitas barang yang begitu unik atau minimalis. Yang terakhir, kesimpulan. Manajemen strategi sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan karena berperan sebagai proses penempatan tujuan organisasi, pengembangan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan perusahaan. Strategi yang digunakan oleh perusahaan Sina Furniture yaitu strategi diferensiasi, yang merupakan strategi untuk menciptakan suatu produk yang unik dan berbeda dari para pesaing. Perusahaan menciptakan desain dan ukiran yang unik pada produk serta menciptakan model furnitur bergaya tradisional tetapi tidak terlihat kuno, karena menggunakan warna yang sedang tren di era sekarang yaitu warna pastel yang khas. Strategi itulah yang menjadi pembeda antara perusahaan Sina Furniture dengan perusahaan lain. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri presentasi ini. Semoga materi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.